Indonesia telah lahir sebagai negara merdeka dari penjajahan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, Belanda yang pernah menjajah Indonesia belum bisa menerima kemerdekaan tersebut. Belanda bersama sekutu datang kembali ke Indonesia setelah bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan. Kedatangan mereka yaitu dengan alasan untuk membebaskan tawanan perang yang ditawan oleh Jepang. Akan tetapi, kenyataannya mereka justru berusaha untuk menjajah kembali. Sehingga pada akhirnya muncul perlawanan rakyat di berbagai daerah sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dan tentara sekutu. Pertempuran ini berlangsung sejak 27 Oktober sampai 20 November 1945. Dan pertempuran yang paling besar terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Tugas pasukan ini adalah untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tawanan perang sekutu di Indonesia. Awalnya, kedatangan tentara sekutu disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, setelah mengetahui bahwa tentara sekutu ternyata diboncengi oleh Nika, maka rakyat Indonesia segera melakukan perlawanan terhadap sekutu. Berikut adalah penyebab meletusnya pertempuran Surabaya. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Akan tetapi, pada saat di perjalanan mereka melarikan diri dan bergabung di bawah pimpinan Mayor Kido yang masih bersenjata di Jatingaleh, Semarang. Selain itu, juga tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di daerah Candi Semarang. Oleh sebabnya, Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi, ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Pertempuran yang terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 tersebut berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Pertempuran Ambarawa. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Yang tujuannya adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Awalnya, kedatangan tentara sekutu disambut baik, bahkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat itu yaitu Mr. Wongsonegoro. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara sekutu telah mengikutkan tentara Nika dan membebaskan tawaran perang Belanda dan mempersenjatainya. Hal ini menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Sehingga terjadilah insiden yang kemudian meluas menjadi pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa.
Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir McDonald pada tanggal 12 Oktober 1945, di mana tujuan mereka datang adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Selain itu, mereka juga menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Dan tuntutan itu tidak diindahkan oleh rakyat Bandung, sehingga meletuslah pertempuran antara rakyat Bandung dengan pasukan sekutu. Karena situasi kota Bandung yang semakin tidak aman, maka pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan. Dan sebelum kota Bandung dikosongkan, tentara Republik Indonesia beserta rakyat membakar kota Bandung. Peristiwa inilah yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Pertempuran fisik selanjutnya adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Edmund Kelly yang tiba di kota Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Kedatangan tentara sekutu yang ternyata diboncengi oleh tentara Nika ini bertujuan untuk mengambil alih pemerintahan. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Dan pada akhirnya tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran sehingga terjadi bentrokan di seluruh kota yang menelan korban dari kedua belah pihak. Oke anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang perjuangan fisik bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, sekarang kita lanjut ke perjuangan diplomasi bangsa Indonesia. Kira-kira ada apa saja ya? Perjuangan diplomasi yang pertama yaitu ada perundingan Linggarjati. Yang kedua ada perundingan Renville. Yang ketiga ada perundingan Romroyen. Dan yang terakhir ada konferensi Meja Bundar. Perundingan Linggarjati. Perundingan ini dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946 dengan delegasi Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Wim Schemerhorn, dan Inggris oleh Lord Killern. Berikut adalah hasil perundingan Linggarjati dan dampaknya bagi Indonesia. Perundingan Renville. Perundingan Renville terjadi karena Belanda melanggar hasil kesepakatan dari perundingan Linggarjati. Belanda tiba-tiba menyerang wilayah Republik Indonesia sesuai hasil perjanjian Linggarjati, di mana peristiwa tersebut dikenal sebagai agresi militer Belanda yang pertama. Perundingan Renville dilaksanakan di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta tanggal 17 Januari 1948, di mana delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, dan ada 3 orang dari Komisi 3 Negara yang merupakan bentukan dari Dewan Keamanan PBB. Berikut ini adalah hasil dari perundingan Renville dan dampaknya bagi negara Indonesia. Perjuangan diplomasi yang ketiga adalah perundingan Romroyen. Perundingan ini dilaksanakan di Hotel Des Indes Jakarta tanggal 14 April 1949. Di mana delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, Belanda diwakili oleh Van Rooyen, dan UNCI yang merupakan pengganti dari KTN diwakili oleh Merle Kohran.
Berikut ini adalah hasil dari perundingan Romeroyen dan dampaknya bagi Indonesia. Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar ini merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan sebelumnya. Dan konferensi ini menjadi titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, di mana Muhammad Hatta ditunjuk sebagai delegasi dari Indonesia dan Van Marszeven dari Belanda, sedangkan dari BFO ada Sultan Hamid II dan ada Chrisley dari UNCI. Berikut adalah hasil perundingan KMB dan dampaknya bagi Indonesia. 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih.